gitu. Ini beda. Jadi biarlah dia fokus untuk jaga gawangnya aja, sementara untuk permainan outfield gitu, biar dipercayakan ke rekan-rekannya di belakang gitu. Ya, cuma dia sendiri yang sebenarnya sangat confident menyatakan bahwa dia sudah siap turun lapangan, sudah siap comeback begitu. Mudah-mudahan itu bukan cuma sekedar motivasi bagi diri sendiri ya, tapi memang fisiknya juga benar-benar sudah siap gitu, Bung Yuke. Setuju, setuju. Semoga saja memang ini istilahnya dia sembuhnya atau pulihnya di saat waktu yang tepat ya. Karena kan di laga FC Dallas kemarin dia sudah ada dalam line up walaupun tidak dimainkan. Artinya kan dari klub juga sudah mengkonfirmasi bahwa dia sudah ready untuk main gitu ya. Ya, Nah, beruntung kita kalau nanti bisa langsung mencicipi kesempatan pertama kali dia benar-benar main gitu ya setelah lama dia absen gitu ya. Semoga artinya dia lebih bugar ya, lebih segar gitu kan. Nah ini yang diharapkan dia bisa benar-benar fit gitu ya secara teknis maupun juga secara mental karena dia fresh gitu. Semoga itu sih yang terjadi nanti. iya. Kita juga sedang mencoba menghubungi manajer timnas kita, Pak Sumarji, tapi sampai saat kita berbincang sekarang ini, Bung Yuke, Pak Sumarji masih dalam rapat mempersiapkan timnas Garuda kita. Nah, ini kalau tadi Anda katakan kalau bisa kita gol di babak pertama, tapi dengan pengalaman dan prediksi drama-drama non teknisnya Arab Saudi, kira-kira siapa pemain Arab Saudi dan bagaimana cara kita mengantisipasi agar kita di babak pertama paling tidak bisa menyerangkan satu gawang mereka dulu? Iya, saya nggak notice ya pemain Arab Saudi tertentu ya, tapi mereka memang sangat kolektif, terutama lapangan tengah mereka yang main dengan pressure sangat tinggi, terus striker mereka juga saya lupa ya namanya, tapi sangat cepat, agile gitu ya, tangkas dan agak oportunis juga. Terus belakang mereka juga cukup kuat juga, strength mereka dalam duel-duel melawan striker-striker kita. Jadi kalau saya lebih cenderung kita bisa bermain ketika lawan Bahrain ya. Itu permainan yang menurut saya sangat cerdas ya dari tim kita. Tidak meladeni permainan terbuka yang frontal gitu dari lawan. Kita yang pegang kendali, kita yang atur tempo. Kapan saatnya kita nyerang, kapan saatnya kita delay, semua diatur dengan sangat baik. Ada Joe Pelupesi, kunci nanti pasti Joe yang akan banyak memainkan perannya di kedalaman. Kemudian Tom Haye yang pasti ditugaskan juga akan menjadi prosesor ya, kreator serangan. Nah, dari dua pemain inilah sebenarnya nyawa kita berada nanti ya. Kalau mereka tampil fit gitu ya, mereka Joy mampu menjaga sebagai filter yang baik di lapangan tengah, terus kemudian Tom Haye bisa menjadi kreator seperti kita kenal profesor gitu ya, pada game-game sebelumnya dia bisa tampil optimal gitu. Wah, ini saya kita bisa enak gitu ya mainnya dengan percaya diri, apalagi di belakang JIJ juga memiliki confidence yang sedang tinggi nih, kapten kita di Sassuolo dia main terus sebagai pemain inti. Jadi saya harapkan kita bermain lebih apa ya, lebih tenang gitu ya, tidak gerasa gerusu gitu ya, tidak panik gitu ya. Karena pasti Arab main akan high press gitu ya. Tapi kalau kita bisa keluar dari tekanan mereka, kita bisa main dengan cara kita memanfaatkan kita punya kelebihan dan kecepatan pemain-pemain sayap kita ya, seperti Jakob, Miliano Jonathan. Ya insya Allah ya, kita bisa punya ekspektasi tinggi gitu di laga lawan Arab nanti. Ya, Semoga aja sesuai dengan skenario yang kita bayangkan ya. Kadang-kadang kan di lapangan kan ada hal-hal yang nggak kita bisa duga gitu ya. Itu terjadi gitu. ya. Kalau soal kekompakan dan chemistry antara timnas Garuda dibandingkan dengan timnas Arab Saudi, ditambah lagi waktu kebersamaan kita yang sangat mepet, apa yang harus kita antisipasi? Kalau melihat, Anda kan tadi katakan bahwa timnas Arab Saudi sebenarnya lebih solid dari kekompakan timnya. Bagaimana Anda bisa analisa soal itu, Bung Yuke? Iya, kalau ya memang kalau Arab Saudi pasti ya mereka sudah solid ya, karena mereka mungkin 3 bulan sama-sama kan, Iya, pemain dari luarnya, Ebrodnya itu cuma 2 orang, selebihnya semua pemain-pemain dalam negeri. Gampang sekali ngumpulinnya, kemudian mereka bisa bikin gathering di sela-sela game week gitu kan. Juga mereka latihannya di sana, main di sana gitu. Nah kalau kalau kita ya lebih lebih bagaimana menjalin komunikasi satu sama lain ya. Kalau saya dengar kemarin kan tim pelatih kan terus melakukan monitoring ya kepada pemain-pemain yang abroad gitu ya, komunikasi, kemudian melakukan Zoom,
saling bertukar informasi, menanyakan bagaimana perkembangan masing-masing pemain tersebut. Bahkan untuk kasus oleh Romani kita kirimkan apa namanya staf khusus ke sana untuk ikut membantu dalam penanganan cederanya gitu ya. Pendekatan-pendekatan ini memang yang paling bisa mungkin kita lakukan ya di saat persiapan TC kita pendek. Jadi di saat sedang mereka bertanding itu komunikasi dari tim pelatih itu harus intens. Nah itu kan kita nggak tahu ya, karena kan hal seperti itu nggak bisa selalu diekspos ya. Tapi saya percaya semua pelatih di tim Indonesia ini semua menyebar ya, memiliki tugas masing-masing ya. Siapa kawal siapa, kontrol siapa gitu ya. Komunikasi bagaimana, kan ini tim pelatih kita nih kan yang paling gemuk ya, Iya. paling banyak gitu ya. Tentu mereka pasti akan disebar untuk berkomunikasi dengan para pemain yang ada saat ini gitu, supaya terjalin tetap bonding ya, walaupun nggak ketemu secara fisik tapi bonding itu ada, terus komunikasi itu ada, terus apa ya istilahnya ya, supaya chemistry tetap terjaga lah secara emosi gitu ya. Iya. Sehingga ketika datang besok ya pelatih nggak perlu lagi ngedrill secara taktik ya, karena waktunya memang nggak ada, tapi lebih ke pemahaman, terus ke apa ya, lebih ke hati lah, bagaimana sama-sama nih secara hati gitu ya, mereka benar-benar sudah dalam satu keluarga, dalam satu lingkup yang punya tekad sama gitu untuk bisa membawa tim ini ke Piala Dunia gitu. Itu yang penting sih. Ya, Bung Yuke, tim kepelatihan kita kan sangat baik dan solid ya. Tetapi ketika nanti di lapangan kita harus berhadapan dengan Arab Saudi dengan wasit dari Kuwait yang ya 11-12 lah, Arab-Arab juga gitu kan. Bagaimana kira-kira antisipasinya nih, Bung? Iya, saya dengar kemarin juga dari Arab Saudi juga protes juga itu ternyata. Jadi dari Federasi Arab Saudi protes juga dengan dengan pemilihan AFC terhadap wasit asal Kuwait ini. Saya nggak tahu ya, mereka protes karena memang punya pengalaman dirugikan juga tim-timnya, atau memang ini sayurnya mereka gitu. Iya, protes drama aja itu, acting aja. Ya, ya intinya ya kita nggak usah terpengaruh lah ya, nggak usah terpengaruh. Tapi kita harus gini, main bola itu kan tetap ya pasti ada rasa juga ya. Maksud saya gini, kita harus nyesuaiin dengan tipikal wasit yang ada di lapangan seperti apa. Karena setiap wasit itu punya karakter yang beda-beda juga. Iya. Mereka manusia juga, mereka punya kecenderungan emosi juga, mereka punya perilaku juga. Ya, dan itu beda-beda. Jadi kalau kita bisa ambil hatinya wasit, maksudnya kita tahu nih, oh dia stylenya kayak begini nih. Oh pelanggaran-pelanggaran kayak gini yang dia call. Oh ini pelanggaran-pelanggaran yang sama dia ditolerir. Nah kita harus cepat tuh beradaptasi tuh dengan treatmentnya si wasit ini. Karena kan ada wasit yang agak longgar, ada wasit yang agak strict gitu kan. Nah kita harus pelajari juga nih karakter wasit ini kayak gimana sih? Apakah ringan kartu, apakah agak berlebihan dan segala macam. Nah saya kira itu juga kita harus pelajari, karena itu bagian dari ini juga ya, dari analisa tim juga. Jadi bukan cuma lawan yang kita hadapi yang kita analis, tapi karakter wasit juga kita analis. Dan suka nggak suka kita harus kompromi sama manusia yang satu ini, karena dia rajanya di lapangan kan. Kalau kita udah istilahnya udah a priori sama dia, terus bentar-bentar kita protes, bentar-bentar kita ngeluh gitu ke dia, wah yang ada kita malah ditekan terus sama dia. Jadi kitanya harus adaptif dengan karakternya si wasit nih, suka nggak suka gitu. Iya. Nanti kan penonton akan lihat semua, kalau nih wasit memang ada main ataupun wasit ini nggak beres gitu, pasti akan kelihatan tuh. Kitanya udah ngalah misalnya, kitanya udah ngikutin caranya wasit, tapi wasitnya juga masih berat sebelah, pasti akan kelihatan. Semua mata dunia kan nonton kita ini. Iya. Nah itu dia tadi saya katakan, kita juga harus bisa berdamai dan berkompromi dengan wasit ini dalam konteks sepak bolanya ya, bukan bukan berdamai dengan hasil atau apa gitu, tapi kitanya harus ngikutin stylenya dia gitu. Itu yang kadang-kadang pemain lupa, pemain nggak pelajari wasit ini karakter kayak gimana. Pemain ini hanya ngikutin natural egonya aja gitu. Wah repot kita. Nah yang ada kitanya benar-benar malah disentimenin sama wasit jadi nanti. Iya. Soal supporter gimana Bung? Karena kan itu laganya di hari kerja. Diaspora atau warga Indonesia yang ada di Arab Saudi memang banyak yang sudah ticket war ya, tetapi kan agak susah juga kalau untuk memenuhi stadion dengan semua orang Indonesia yang ada di sana.
Iya, yang saya dengar sih kemarin sudah ada koordinasi antara apa namanya koordinator supporter kita yang di Jeddah gitu ya dengan federasi, karena yang saya dengar tiket itu memang dialokasikan lewat federasi ya, yang kemudian mendistribusikan dengan supporter yang ada kita di sana. Kita Ya. kalau nggak salah dapat jatah 8.000 tiket ya, Hmm. 6.000 atau 8.000. Ya, saya dorong lah ya untuk masyarakat kita yang di sana, walaupun besok hari kerja, kalau bisa minta izin libur lah ya, biar biar Bosnya kita bisa diajak support tim nonton, kita gitu. Iya, nobar sama bosnya, sama majikannya ya. Ya, iya betul. Ya diupayakan lah bagaimana caranya kalau bisa hadir nonton langsung. Ya kita kita bersyukur sekali ya, karena kan jarang-jarang nih momen seperti ini ya. ya, ya. Mudah-mudahan masyarakat kita di sana, pekerja kita di sana dapat kelonggaran untuk bisa hadir ke stadion. Wah, itu akan banyak membantu sekali. Saya yakin kalau untuk yel-yel ataupun juga untuk istilahnya dukungan moral gitu dari stadion, kita nggak kalah teriakannya dengan apa tim tuan rumah, supporter tuan rumah. Saya yakin itu. Jadi Iya. ya kita dorong lah semoga yang ada di sana bisa hadir semua ke Iya. stadion gitu. Oh, apalagi kalau yel-yelnya udah siap dengan versi Arab ya. Nggak kalah kita. Oke, Bung. Kira-kira prediksi skor nih lawan Arab Saudi kita berapa? Wah, ini berat ya kalau prediksi nih. Nanti kalau saya bilang imbang, saya diserang nih. Kalau saya bilang menang, wah terlalu ini nggak realistis gitu ya. Jadi saya cuma bilang ini 50-50, Oke. 50-50, tapi kecenderungan imbang itu lebih dominan kayaknya sih. Oke. Kalau sama Irak gimana? Anda pasti lebih berani nyebut angka nih. Iya, kalau Irak kita bisa menang lah, minimal 1 gol lah, 1-0 atau 2-1 gitu. Nggak banyak Oke. juga, tapi kita menang, itu yang penting. Oke, siap. Mudah-mudahan yang terbaik tentu kita dukung timnas Garuda kita. Bung Yuke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Selamat malam. Ya, demikian diskusi saya secara daring dengan analis sepak bola Yusuf Kurniawan. Pemirsa jangan beranjak dulu karena NTV Prime masih akan kembali dengan beragam berita lainnya sesaat lagi.